Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du faqul hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para sepuh semua yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus kepada panjenenganipun Bapak Ustadz Mabrur sebagai pimpinan Majelis Taklim Samsi Sumus yang saya cintai, saya hormati serta saya muliakan. Tak lupa kepada tokoh masyarakat setempat Bapak RT Sanin yang saya hormati, saya cintai serta saya muliakan. Pada para orang tua kami, ada Bapak Abdul Rahman, Bapak Mito, Bapak Jaja, Bapak Mundasir, semua yang saya hormati dan saya muliakan, serta rekan-rekan semuanya seide, senasib, seperjuangan yang saya cintai dan saya hormati, saya muliakan, rahimakumullah. Saudaraku, mari kita sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai di malam hari ini, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis yang mulia ini tanpa ada halangan suatu apapun. Kenikmatan berikutnya yang saya pribadi merasakan, masih bisa memiliki teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, yang bisa diajak bersama-sama untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam forum yang mulia ini. Berbicara teman baik, Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat. Riwayat ini saya membacanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nabi pernah ditanya, fa'ayyul ashabi khairun, manakah teman yang baik? Kata sahabat. Nabi menjawab, sahibun in dzakarallaha a'anaka wa inna saytahu dzakaraka. Kata Nabi, teman yang baik ialah seorang teman yang ketika kamu sedang berzikir mengingat Allah Ta'ala, dia turut membantumu. Dan ketika kamu sedang lalai, lupa untuk mengingat Allah, maka dialah yang mengingatkanmu. Kata Nabi, itulah teman yang baik. Bahasa Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan takwa. Kemudian sahabat bertanya lagi, fa'ayul ashabi syarrun, manakah teman yang buruk? Nabi menjawab, sahibun inna sayta lam yadhkurka wa in dzakarta lam yu'inuka. Seorang teman yang buruk ialah seorang teman yang ketika kamu sedang lalai untuk mengingat Allah, dia tidak mau mengingatkanmu. Dan ketika kamu sedang berzikir mengingat Allah, dia tidak turut membantumu. Jadi kita bisa membedakan mana teman yang baik, mana teman yang buruk. Jadi pertanyaannya, siapakah di antara kita yang sering mengingatkan kita saat kita
lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah teman terbaik kita. Jadi kalau dalam pengajian Ahad pagi itu yang biasa mengingatkan saya dan teman-teman itu biasanya masih murid. Jadi kalau malam Ahad itu udah woro-woro pengumuman sedulur-sedulur bahwa besok pagi kegiatan rutinan bertempat di tempat saudara Anu. Dialah yang sering mengingatkan saya dan teman-teman. Jadi oleh karena dia yang sering mengingatkan saya dan teman-teman, maka saya anggap dialah teman terbaik saya, khususnya untuk pengajian Ahad pagi. Jadi saya sangat sayang sama dia. Karena apa? Karena menurut saya adalah teman yang baik, yang bisa saling ingat mengingatkan. Manakala saya sedang kurang semangat, dia yang dorong-dorong. Kadang-kadang baru Syawal tanggal berapa aja udah, Kang, mau dimulai kapan? Teman-teman udah pada kumpul. Dia yang rajin mengingatkan saya. Jadi ya alhamdulillah saya merasakan masih memiliki banyak teman yang bisa ngedorong saya untuk bisa lebih semangat lagi dalam membaca, mempelajari ilmu pengetahuan, baik dalam pengetahuan tentang fikih dan pengetahuan yang lain. Jadi saya merasakan berapa bulan libur ngaji fikihnya, ya saya libur membacanya. Gitu. Kadang kalau lagi mood baca tapi yang saya baca itu kitab-kitab lain. Ya, kebanyakan justru di kitab tasawufnya yang saya baca. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, salawat serta salam semoga tersanjungkan pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama lanjutkan pengajian kita dalam ilmu fikih. Biasanya saya bacakan materinya terlebih dahulu ya, kemudian saya jelaskan. Lalu kalau masih ada penjelasan saya yang dinilai masih kurang lengkap atau masih kurang bisa dipahami dengan utuh, boleh panjenengan menyampaikan ya, boleh. Nanti ada waktunya. Kurang lebih 40 menit ya. Insyaallah nanti sampai jam 10 lah, kurang-kurang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini jangan kaget, ini saya akan membaca pasal yang menjelaskan tentang sholat jamaah. Mungkin ada yang mengira pasal ini sudah pernah dibacakan atau disampaikan. Memang pernah membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah imam dan makmum. Kalau sudah berbicara tentang imam dan makmum, berarti ada kaitannya dengan sholat jamaah. Jadi ada kesan sudah pernah ada pembahasan sholat jamaah, padahal belum pernah. Hanya saja karena ada pertanyaan sehingga saya perlu memberikan jawaban. Belum sampai pasalnya sebenarnya sudah terlebih dahulu ada bocoran-bocoran yang berkaitan dengan sholat jamaah. Jadi jangan ada yang beranggapan wah ini kok diulang-ulang lagi. Memang dalam pasal-pasal itu memang satu sama lain itu ada berkaitan. Nanti menjelaskan tentang ini juga, yang depan juga ada yang ke bawah lagi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada pertanyaan, mengapa sih kita selalu membahas tentang sholat? Pembahasan tentang sholat yang kita perdalami, yang kita kaji. Sebab besok di hari kiamat, amalan yang pertama-tama akan dihisab, amalan yang pertama-tama akan dinilai, akan diteliti adalah tentang sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab sholat adalah tiang agama. Oleh karena sholat itu tiang agama, berarti sholat adalah pondasinya agama. Oleh karena sholat yang akan pertama diteliti, dihisab pada hari kiamat. Oleh sebab itu perlu sekali agar kita
meningkatkan, terus memperbaiki kualitas sholat kita. Hingga muncul istilah begini. Istilahnya yang biasa disampaikan oleh para pendakwah, para ustaz. Saya cuma menirukan kalau istilah ini. Kalau alam, saya tidak mengetahui asal kalimatnya, tapi saya hanya mengutip. Bila kamu ingin memperbaiki keadaan kamu, maka perbaikilah sholatmu. Jadi saya setuju dengan ungkapan itu. Ya, terlepas itu hanya ungkapan dari seorang ustaz atau kiai, atau memang itu diambil atau mengutip dari perkataan ulama-ulama terdahulu. Saya setuju. Karena apa? Karena tadi pertama sholat adalah tiang agama, yang kedua besok di hari kiamat amalan yang pertama-tama akan diteliti, akan dinilai adalah sholat. Ya pantas. Kalau keadaan kita kepengen lebih baik, maka sholatnya dulu yang diberesin. Muncul pertanyaan, bagaimana caranya aku memperbaiki sholatku? Tentu jawabannya adalah ketika kita ingin memperbaiki sholat kita adalah kita tambah, kita kaji, kita perdalami pengetahuan tentang sholat. Karena tanpa pengetahuan niscaya kita tidak akan memperbaiki keadaan sholat kita. Mana yang masih kurang, mana yang belum sempurna, kita tidak tahu kalau kita tidak mengetahuinya. Oleh sebab itu saya mengajak kepada teman-teman, ayo kita sama-sama memperdalami terus pengetahuan yang berkaitan dengan masalah sholat. Saya sendiri niatkan untuk memperbaiki sholat saya juga, bukan semata-mata saya menyampaikan, bukan. Tapi saya niatkan untuk memperbaiki, memperdalami pengetahuan saya di bidang sholat. Ya, kemarin ternyata Jumat kemarin ada pertanyaan dari teman saya kerja. Pulang Jumatan tanya gini. Ini sebelum saya bacakan cerita dulu. Ini kaitannya tadi dengan amalan, tapi tidak berdasarkan nanya, Pak, kenapa sih biasanya kalau sholat Jumat itu ketika ada azan, orang yang baru pada datang itu belum duduk, kok nggak langsung duduk kayak gitu? Nah, kalau saya sih biasanya ya seperti itu, tapi saya nggak tahu, Pak, pokoknya niru-niru saja kata dia. Saya jawab, Pak, memang itu dianjurkan ketika ada azan, kita dianjurkan untuk menjawab. Kenapa nggak langsung duduk, Pak? Nah, ini permasalahannya. Sebab ada hadis Nabi, ketika kita masuk masjid, jangan dulu duduk sebelum melaksanakan dua sholat sunnah. 2 rakaat sholat sunnah yang disebutnya tahiyatul masjid. Masalahnya begitu, Pak. Oh begitu. Nah, saya sih ngikut-ngikut saja. Memang selama ini ya kalau kebetulan masuk masjid lagi ada azan, ya saya nggak langsung duduk berdiri. Tetapi saya nggak tahu apa alasannya. Nah, ini kembali lagi tadi. Jadi terkadang di antara kita melakukan sesuatu tapi tanpa dilandasi ilmu pengetahuan berdasarkan niru-niru. Nah ini niru-niru. Ya, kurang mantap lah ya. Kurang mantap. Nah, saya bacakan dulu ini teksnya dalam kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza faslun. Wa sholatul jama'ati lirijali fil faraidi khairul jum'ati sunnatun mu'akkadatun indal musannifi war rafi'i wal ashahu indan nawawi annaha fardu kifayah. Di dalam pasal ini penyusun kitab akan menjelaskan tentang sholat jamaah. Sholat jamaah bagi kaum laki-laki, khususnya pada sholat fardu, selain sholat Jumat, itu hukumnya sunnah mu'akkad.
bagi kaum laki-laki selain sholat Jumat. Menurut siapa? Menurut pandangan atau pendapat penyusun kitab ini, dan juga menurut Imam Ar-Rafi'i, ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i. Jadi menurut pendapat beliau bahwa sholat jamaah selain sholat Jumat khususnya bagi kaum laki-laki ini hukumnya sunnah muakkad. Adapun menurut pendapat Imam Nawawi ini hukumnya fardu kifayah. Oleh karena sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah, maka di setiap kampung apabila tidak ada satupun orang yang melaksanakan sholat jamaah, maka satu kampung itu berdosa semua. Karena apa? Karena tadi hukumnya fardu kifayah. Jadi sama seperti sholat jenazah. Apabila satu kampung nggak ada yang nyolatin, satupun nggak ada yang mau nyolatin, satu kampung berdosa semua. Jadi kalau kita mengikuti pendapat yang pertama, sunnah muakkadah, maka nggak apa. Tapi kalau kita mengikuti pendapat yang kedua, memang ini pendapat yang kedua adalah wal ashahhu, pendapat yang paling sahih. Itu fardu kifayah. Jadi kita condong pada hukum yang kedua, yakni fardu kifayah. Maka guru dulu mengatakan, senior saya, ketika kita sholat jamaah sendirian di rumah, sekalipun hanya 2 orang, kita niatkan melaksanakan fardu kifayah supaya apa? Supaya seandainya terjadi di masjid di musola tidak ada yang melaksanakan sholat jamaah di waktu itu, insya Allah yang lain gugur kayak gitu. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idrakul ma'mumu al-jama'ata ma'al imami fi khairil jum'ati ma lam yusallim at-taslimatal ula wa illam yaqmut ma'ahu titik. Seorang makmum dikatakan telah menemukan jamaah atau masuk kategori telah melaksanakan sholat jamaah bersama imam, khususnya pada selain sholat Jumat, dengan catatan si imam itu belum mengerjakan atau melaksanakan salam yang pertama. Jadi selagi imam belum uluk salam yang pertama, ya, makmum datang kok, ya, tahiyat akhir, selagi imam belum salam, maka makmum ini dinyatakan telah menemukan jamaah, alias dicatat masuk sholat jamaah. Sekalipun bagi si makmum belum sempat duduk bersama imam. Ini sebenarnya dulu sudah pernah, waktu ada pertanyaan ya, tapi nggak apa-apa, diulang nggak apa-apa. Nah, jadi sekalipun si makmum ini belum sempat duduk, contohnya misalkan makmum baru